mulai dengan menggunakan Zoom meeting. Pelajaran yang akan Pak Yudi bahas kali ini tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yaitu menyajikan informasi dalam bentuk diagram. Menyajikan informasi dalam bentuk diagram. Sebelumnya di kelas 5, ya Faisal, ada apa? Faisal, ada yang ingin disampaikan? Iya, Pak. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada ya? Itu kamu melambaikan tangan loh. Coba dilihat ada gambar tangan kan? Ubran. Oke. Di kelas 4 mungkin kita sering belajar tentang peta pikiran ya. Ini hampir sama, menyajikan informasi dalam bentuk diagram. Sebelumnya kita telah belajar menemukan informasi dari sebuah teks. Ini sudah berkali-kali dipelajari di kelas 4. Ya, setiap kali ada teks bacaan Indonesia, bahasa Indonesia, pasti teks bacaan itu meminta kita untuk mencari pokok pikiran, ya, kalimat utama, inti bacaan. Nah, di sini juga sama, hanya saja di sini kita nanti akan menyajikannya dalam sebuah diagram. Anak-anak tahu diagram? Anak-anak sudah pernah lihat diagram? Di kelas 4 Pak Widi sudah mengajarkan diagram dan tabel sebetulnya ya. Itu ada sedikit nyenggol matematika. Nah, diagram itu dibuat supaya suatu data bisa dinikmati atau dilihat dengan jelas oleh orang lain. Nah, di sini kita juga berlaku pada pelajaran bahasa Indonesia, yang mana nanti di setiap paragraf ada informasi yang kita buat diagramnya agar mudah untuk dipahami oleh si pembaca atau penikmat. Saya akan share screen dulu. Anak-anak bisa lihat? Menyajikan informasi dalam bentuk diagram. Bagaimana cara menyajikan informasi dari teks dalam bentuk diagram? Itu ada langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu dengan membaca teks secara sama. Teks yang ada dalam buku ataupun dalam bacaan itu kita baca secara bersama. Inti dari kita untuk memahami apa sih isi dari bacaan tersebut. Yang kedua adalah menentukan informasi penting yang dibahas dalam setiap paragraf. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga adalah informasi yang diperoleh disajikan dalam diagram. Jadi diagramnya nanti seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini. Contoh bacaan ya. Tadi bacaan di sini ada bacaan tumbuhan dari berbagai tempat. Nah, di sini dalam bacaan ini terdapat ada 4 buah paragraf. Ya, saya bacakan. Tumbuhan di sekitar kita sangat beragam, ada yang kecil, ada yang besar.
Tumbuhan yang hidup di suatu wilayah berbeda dengan tumbuhan yang hidup di wilayah lain. Tumbuhan yang hidup di pegunungan akan berbeda dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di dataran rendah. Dataran rendah memiliki permukaan yang relatif, sebentar kita bahas dulu untuk paragraf yang satu ya. Nah, di paragraf yang satu ini kita baca, kemudian kita tentukan informasi penting. Informasi penting apa yang ada di paragraf 1 nanti kita bisa tuliskan di diagram. Yang tengah ini kita buat judul, kemudian kita buat cabang-cabang diagram seperti ini ya. Nah, setelah kita tadi membaca paragraf 1 dengan seksama, kita cari informasi penting apa yang sekiranya bisa kita isikan pada diagram kolom yang pertama ini. Ya, kolom yang pertama ini. Selamat sore Bunga, bisa dinyalakan kameranya? Bunga sudah hadir ya. Selamat sore. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi pada paragraf tadi kita sudah baca, kemudian kita isikan kepada diagram yang telah kita buat tadi ya. Kita buat diagram seperti ini ya. Pak, kalau ada 5 paragraf bagaimana ya? Kita bikin diagramnya ini menjadi 5. Kalau 6 jadi 6. Nah, ini kebetulan untuk contohnya Pak Widi membuat 4 paragraf. Nah, sehingga seperti ini, judul kita taruh di tengah ya. Maaf tentunya ini Pak Widi keliru cara membuatnya ya. Bentar. Judulnya apa tadi? Tumbuhan dari berbagai tempat. Ya. Dari teks tumbuhan dari berbagai tempat ini kita tulis judulnya di tengah, kemudian untuk kolom paragraf 1 kita ambil informasi penting dari paragraf yang pertama. Ya, informasi pentingnya apa kira-kira ini? Tumbuhan di sekitar kita sangat beragam, ada yang kecil, ada yang besar. Tumbuhan hidup di suatu wilayah berbeda dengan tumbuhan yang hidup di wilayah lain. Tumbuhan yang hidup di pegunungan akan berbeda dengan tumbuhan yang hidup di dataran rendah. Coba salah satu dari kalian ada yang bisa mengutarakan informasi penting yang ada di paragraf pertama. Ini paragraf pertama kalian baca. Di sekitar apa informasi penting yang bisa kita ambil dari paragraf 1? tumbuhan di sekitar kita beragam, ada yang kecil, ada yang tumbuh hidup di seluruh saja dengan tumbuhannya. Informasi pentingnya apa coba? Tumbuhan yang di wilayah tumbuhan Ya. di kandeng kono dia
Tumbuhan di sekitar kita sangat beragam. Ada yang kecil, ada yang besar. Tumbuhan yang hidup di suatu wilayah berbeda dengan tumbuhan di wilayah lain. Nah, ini informasi pentingnya adalah ini. Tumbuhan yang hidup di suatu wilayah berbeda dengan tumbuhan yang hidup di wilayah lain. Nah, kalimat tadi bisa kita tuliskan di kolom paragraf 1 ini ya. Terus Nah, terus apa tadi? Paragraf 1. Tumbuhan yang hidup di satu wilayah berbeda dengan tumbuhan yang hidup di wilayah lain. Nah, kira-kira seperti itu kita sudah bisa menemukan informasi penting dari paragraf yang pertama. Mak ini sampean. Nah, kemudian kita beralih ke paragraf 2. Paragraf 2 ini diisi apa, anak-anak? Kita kembali lagi ke teks, ya. Kita kembali lagi ke teks. Waalaikumsalam. Nggih. Napa? Aku emang presedition. Kita kembali ke teks. Anahe. Nggih, sehat. Pak, maaf Pak, kotanya habis ya Dine. Kuota habis tidak apa-apa, nanti bisa nyetel Ya, YouTube-nya ya. kapan, Ini Bu? nanti direkam, Oh, kok sih? kemudian saya share di YouTube, jadi jangan khawatir. Untuk yang kuotanya habis jangan khawatir. Kita lihat di YouTube. Apa untuk paragraf kedua kita baca lagi, dataran rendah memiliki permukaan yang Iya, relatif soalnya aku rata, yaitu dheweke Bu, dengan ketinggian nang kene 200 mau bengi meter diparani. di atas Jam permukaan 3 laut. mambune kaya menyake Mbah Dukun kae, Bu. Jam 3 bengi nang sebelah kamar aku. Lah terus mau sekitar jam piro ya? Barbeduk, Siapa ini yang barbedukan bicara? kae. Udah. Siapa ya? Siapa ya? Dah. Di-mute dulu. Polisi, Bu. Pateni. Dimatikan dulu kalau mau telepon, Ibu. Siapa ini? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan untuk paragraf yang kedua. Dataran rendah memiliki permukaan yang relatif rata, yaitu dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Nah, tumbuhan yang hidup di dataran rendah antara lain padi, ketela, kelapa, tebu, dan jagung. Ada juga beberapa sayuran seperti bayam, kangkung, dan terong. Yuk kita cari informasi penting yang ada di paragraf 2. Kira-kira apa? Nah, ini bisa kita jadikan informasi penting untuk paragraf 2. Dataran rendah memiliki permukaan relatif rata, yaitu ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Ini juga termasuk informasi penting. Kita tuliskan di kolom paragraf yang kedua. Pak, kotanya habis Pak. Tapi silahkan tinggalkan rapat, tidak masalah, nanti Yufran bisa lihat di YouTube. Dewi, sini enggak baik. Bisa lihat di bisa lihat. Paragraf ya, isinya tadi apa?
dataran rendah memiliki permukaan relatif rendah, yaitu ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Demikian juga untuk paragraf 3 dan 4, anak-anak bisa melakukan hal yang sama ya. Anak-anak baca dulu tiap paragrafnya, kemudian paragraf tersebut dimasukkan ke dalam diagram yang sudah anak-anak buat. Nah, seperti ini untuk paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Nanti anak-anak bisa melakukannya seperti hal yang sudah Pak Widi bicarakan tadi. Kemudian nanti gimana Pak tugasnya? Ya, nanti teks tadi akan Pak Widi share di Google Classroom. Kemudian anak-anak membuat di buku anak-anak paragraf diagram seperti ini. Kalau dulu anak-anak di kelas 4 sering membuat peta pikiran atau peta konsep. Nah, itu anak-anak pasti bisa membuat informasi penting yang disajikan di dalam diagram ini. Sekiranya Pak Widi cukupkan sekian karena kok banyak ya yang kehabisan kuota, mohon maaf. Karena sore mungkin kalian tidak bisa di warung wifi, besok-besok lagi Pak Widi akan ubah lagi jadwalnya supaya anak-anak bisa mengikuti classroom meeting ini, Google Meet ini melalui maksud saya Zoom meeting ini lewat warung wifi yang mungkin lebih murah, 2.000 sepuasnya, karena ini mungkin di rumah pakai kuota sendiri-sendiri, mohon maaf kalau Pak Widi merepotkan. Bagi yang ketinggalan, jangan khawatir, Zoom meeting ini Pak Widi rekam, jadi nanti anak-anak bisa menyaksikan, yang ketinggalan ya, bisa menyaksikan di YouTube, karena rekaman dari Zoom meeting ini nanti akan Pak Widi share di YouTube dan anak-anak akan Pak Widi bagi linknya ya. Terima kasih atas partisipasinya, banyak sekali ini yang ikut ya, banyak sekali yang ikut. Saya bisa ucapkan salam-salam dari sini ya. Alhamdulillah Pak Widi harapkan bisa seperti ini terus menerus ya. Ini pengen saya print screen nih. Ya, saya print screen dulu. Iya, saya screenshot dulu untuk bukti bahwa anak-anak kelas 6 ini memiliki antusias yang tinggi sekali dalam mengikuti pelajaran Pak Widi walaupun sore ya. Besok kita jadwalkan pagi aja ya biar anak-anak tidak kerepotan dalam mencari warung wifi ya. Mohon maaf ini mungkin karena sore jadi banyak yang tidak bisa ikut karena tidak bisa keluar rumah untuk pergi ke warung wifi. Tapi ingat ketika nanti anak-anak ke warung wifi, saya harapkan anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak dengan teman-teman yang lain yang sedang berada di warung wifi. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya karena mungkin ini sejak kelas 4 pandemi kita baru pertama kali mencoba untuk belajar seperti ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.